Halo anak-anak bapak sekalian, bagaimana keadaannya? Pasti dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baiklah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu mengenai organisasi-organisasi ekonomi. Ada organisasi-organisasi ekonomi yang terbentuk pada masa atau di era pasca Perang Dingin. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai yaitu organisasi-organisasi militer setelah pasca Perang Dingin atau setelah berakhirnya Perang Dingin. Nah, pada saat ini organisasi yang pertama kita bahas yaitu organisasi SAARC. Nah, di dalam video ini Bapak akan membahas lebih dalam mengenai organisasi tersebut. Nah, untuk itu Bapak harapkan anak-anak Bapak semua untuk menyaksikan video pembelajaran dan penjelasan daripada organisasi perekonomian yaitu organisasi SAARC ini. Selamat menyaksikan dan tetap semangat. Organisasi ekonomi regional dan global yang pertama kita pelajari pada saat ini setelah pasca Perang Dingin yaitu South Asian Association for Regional Cooperation atau yang disingkat dengan SAARC, yang mana ini SAARC ini hampir sama juga dengan organisasi ASEAN, cuman SAARC ini adalah organisasi di Asia Selatan sedangkan ASEAN itu di Asia Tenggara. Nah, SAARC ini adalah sebuah organisasi negara-negara Asia Selatan yang terdiri daripada 8 negara, yang mana organisasi ini diusulkan oleh salah seorang presiden daripada Bangladesh yang bernama Ziaur Rahman, yang mana organisasi ini diajukan yaitu melalui suatu pertemuan, atau suatu atau konferensi, yaitu konferensi New Delhi yaitu pada tahun 1947 dan juga konferensi Baguio yaitu pada tahun 1950 serta konferensi Colombo. Namun hingga tahun 1980 organisasi ini belum ada tanggapan, sehingga pada tanggal 2 Mei 1980 Presiden Bangladesh tadi yaitu Ziaur Rahman mengajukan proposal ke konferensi-konferensi yang telah dilaksanakan selama itu. Nah, sehingga pada tanggal pada tanggal 8 Desember 1985 organisasi tersebut resmilah didirikan atau diresmikan, yang diresmikan atau ditandatangani oleh 8 negara yaitu Afghanistan, Bangladesh sendiri, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, yang mana organisasi ini bermarkas atau dikatakan berkedudukan di Kathmandu, Nepal. Nah, ada pun faktor kenapa organisasi ini dibentuk. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi negara Asia Selatan yang belum mampu berkembang optimal. Akibat apa? Akibat pengaruh-pengaruh yang masuk ke wilayah Asia Selatan, yaitu pengaruh Uni Soviet yang ingin menguasai wilayah Asia Selatan yang kaya dengan sumber daya mineral, yaitu terutama minyak. Yang kedua, keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerjasama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Artinya apa? Artinya mereka ingin menimbulkan sikap nasionalisme untuk menentang masuknya paham daripada komunisme tersebut. Baru yang ketiga, memiliki kesamaan iklim dan terhubung melalui jaringan-jaringan lahan dan sungai, terutama India dan negara-negara kecil tetangganya. Nah, itulah sejarah singkat dan juga latar belakang bagaimana terbentuknya SAARC itu. Tujuan dibentuknya SAARC ini bisa kita lihat di buku kita halaman 191 sampai 192. Namun di sini Bapak akan membaginya 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Nah, tujuan umumnya yaitu untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Kenapa? Karena sudah hancur akibat pengaruh-pengaruh yang telah dimasuki oleh paham komunis tadi. Nah, baru yang kedua, tujuan secara khusus. Nah, apa tujuan secara khususnya? Itu bisa kita lihat di halaman 191. Ini hampir sama juga sih seperti yang di buku kita. Yang pertama, yaitu memperkuat kerjasama negara anggota SARC dengan negara berkembang lainnya di dunia. Contohnya yaitu dengan negara Amerika Serikat dan Inggris. Baru yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya untuk menuju individu yang lebih bermartabat. Artinya apa? Lebih maju. Baru yang keempat, memperkuat kepercayaan diri secara kolektif atau secara bersama-sama di antara negara-negara di Asia Selatan. Baru yang kelima, memperkuat kerjasama antar negara anggota-anggota dengan forum internasional mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Salah satu tontonan Mbak buat yaitu kerjasama dengan negara ASEAN. Baru yang keenam, memperbesar rasa saling percaya, memperbesar rasa saling percaya dan tolong menolong untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, bekerjasama dengan organisasi regional dan internasional dengan tujuan yang sama. Nah, jika kita lihat tujuan daripada SARC ini hampir sama dengan tujuan-tujuan terbentuknya ASEAN. Makanya tadi Bapak bilang di awal, organisasi SARC ini hampir sama dengan yaitu ASEAN. Cuman bedanya apa? Kalau ASEAN itu adalah khusus di Asia Tenggara, sedangkan SARC adalah khusus di Asia Selatan. Selanjutnya adalah struktur organisasi SARC. Yang pertama yaitu Annual Summit Meeting, yaitu pertemuan tingkat kepala negara atau yang disebut dengan Decision Maker SARC. Nah, ini juga disebut juga dengan KTT, yaitu konferensi tingkat tinggi. Kenapa? Karena diwakili atau dikatakan diwakilkan atau didutakan oleh para kepala-kepala negara. Itu dia, negara-negara anggota. Baru yang kedua, ada dikatakan Council of Ministers, yaitu yang diadakan selama 2 tahun sekali. Yang mana pertemuan ini adalah pertemuan antara menteri-menteri luar negeri dari setiap anggota organisasi ini. Yang mana tugasnya adalah untuk membentuk kebijakan, meninjau kebijakan yang sudah diambil, memutuskan bidang kerjasama baru, dan juga membentuk mekanisme-mekanisme yang ingin ditambahkan. Nah, inilah struktur yang kedua. Struktur yang ketiga adalah Standing Committee, yaitu perwakilan dari Departemen Luar Negeri. Ini beda antara Menteri Luar Negeri dengan departemen. Jadi Menteri Luar Negeri itu memiliki departemennya atau memiliki yang namanya yaitu perwakilannya juga. Ya, yang mana masing-masing negara anggota ini yang bertugas untuk mengawasi program kerjasama dan menangani masalah keuangan yang mengidentifikasikan bidang kerjasama yang baru. Perlu kita ketahui bahwa Standing Committee melaporkan temuan-temuannya kepada Council of Ministers. Artinya Standing Committee ini bertanggung jawab memiliki tanggung jawab kepada Council of Ministers. Baru struktur yang keempat yaitu Technical Committee, yaitu perwakilan dari negara-negara yang bertugas untuk merancang program kerja yang menyiapkan proyek kerjasama yang tertuang di dalam SARC, Inter Program of Action, yang mana struktur organisasi ini bertanggung jawab kepada Standing Committee. Baru yang kelima, ada dikatakan Sekretariat SARC, yaitu yang terletak di Kathmandu, Nepal. Nah, didirikannya pada bulan Januari, namun sayangnya peranan sekretariat ini tidak
begitu leluasa atau terbatas. Karena kenapa? Karena mereka menganggap sekretariat adalah sebagai hanya bisa dikatakan lambang. Lambang dari mana? Birokrasi. Hanya sebagai lambang birokrasi. Jadi dia tidak memiliki hak veto atau tidak memiliki hak yang begitu leluasa. Itu dia. Dan yang keenam dikatakan yaitu struktur organisasi SARC, posisi sekretariatnya berada di bawah naungan daripada standing committee dan kekuasaannya terbatas. Karena kenapa? Karena seperti yang Mbak bilang tadi adalah hanya sebagai lembaga saja, tidak memiliki tugas. Tugasnya apa? Hanya mengawasi, tidak bisa memberi keputusan. Nah, itulah struktur organisasi di SARC. Sekarang kita masuk kepada yang terakhir, yaitu peranan SARC. Nah, bagaimana peranan SARC ini dalam bidang ekonomi dan regional dan global? Ekonomi regional dan global. Kalau dikatakan ekonomi regional berarti di kawasan Asia Selatan. Nah, yang pertama perannya adalah sebagai wadah penyelesaian konflik antara siapa? Antara negara-negara India dengan Pakistan. Nah, terjadinya konflik antara India dengan Pakistan yaitu tentang yang pertama, yaitu mengenai perebutan wilayah Kashmir. Yang mana wilayah Kashmir ini merupakan salah satu wilayah perbatasan antara Pakistan dengan India, yang mana Kashmir ini mereka yakini adalah sebagai wilayah yang kaya dengan sumber daya mineral. Baru yang kedua, yaitu mengenai agama. Sudah kita ketahui bahwa di India itu merupakan mayoritas agama Hindu, sedangkan Pakistan yaitu agama Islam. Nah, inilah menjadi konflik yang terjadi di antara India dengan Pakistan. Sehingga terjadilah perang politik pada masa itu. Sehingga untuk mendamaikannya turun tanganlah yang namanya SARC ini, tetapi bukan membantunya dalam gencatan senjata atau dalam peperangan, tidak, tapi melalui perundingan-perundingan. Baru yang kedua yaitu membentuk SAPTA, yaitu South Asian Preferential Trading Agreement, yaitu pada tahun 1993 dan diimplementasikan 4 tahun kemudian atau direalisasikan 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1997. Yang mana tujuan dibentuknya SAPTA ini adalah untuk menstimulus pertumbuhan nasional atau untuk memberikan bantuan untuk pertumbuhan nasional dan meningkatkan lapangan kerja di kawasan Asia Selatan. Baru yang ketiga, pembentukan South Asian University, yang mana bekerjasama dengan universitas di India, yaitu Universitas Jawaharlal Nehru University. Yang mana usulan ini diusulkan pada pertemuan Smith ke-14, yaitu pada tahun 2008, yang diprakarsai oleh Perdana Menteri India, yaitu Dr. Manmohan Singh. Nah, tujuan kerjasama ini adalah yaitu untuk memfasilitasi penelitian-penelitian ilmu dan teknologi di Asia Selatan. Nah, itulah peranan yang ketiga. Peranan yang keempat yaitu India memfasilitasi tenaga medis dan farmasi di negara-negara SARC. Contohnya adalah di bidang farmasi. India Beicon dengan Verizon's Laboratories Limited, yaitu Pakistan. Nah, kedua ini melakukan kerjasama. Guna apa? Guna membangun sistem tenaga medis dan juga kesehatan yang lebih maju. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah yang poin keempat itu adalah kenapa India mau memfasilitasi? Karena pada saat itu India lah yang menjadi salah satu negara yang mana tenaga medisnya terjangkau biayanya. Memiliki biaya yang cukup lumayan bisa dijangkau oleh negara-negara di Asia Selatan. Itu dia. Dan juga India memiliki tenaga-tenaga ahli. Kenapa? Karena pada saat itu kan seperti kita ketahui India ini adalah bekas jajahan daripada Inggris. Sehingga pada masa saat India dijajah oleh Inggris, India ini memiliki tingkat yang lebih bisa dikatakan dalam pendidikan ini lebih tinggi. Itu dia. Baru yang kelima,
pada tahun 2007, para menteri pariwisata negara-negara daripada organisasi ini menghasilkan suatu perjanjian yang meningkatkan investor, yang meningkatkan devisa, yang meningkatkan pendapatan negara, yaitu melalui sektor pariwisata, yang mana di setiap negara-negara anggota SRC ini. Nah, dari pertemuan tersebut mereka mengeluarkan suatu perjanjian, suatu agenda. Itulah yang disebut dengan Working Group on Tourism, yaitu agenda tentang mengenai program-program kerja dalam organisasi sektor pariwisata. Nah, itulah yang menjadi peranan SARC. Nah, sampai demikianlah pertemuan kita hari ini, dan jika ada ingin ditanyakan boleh nanti dipertanyakan di forum GCR. Setelah itu Bapak harapkan kepada anak Bapak setelah menyimak video ini sama-sama kita kembali ke GCR untuk melakukan diskusi. Dengan akhir kata Bapak ucapkan terima kasih bagi anak Bapak yang mendengarkan dan menyimak video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan shalom.